Black Phone. Entah berapa lama Akmal terkulai pingsan saat terbangun tadi dia tidak menemukan kacamata dan medali bersimbol Garuda yang semula berada di genggaman tangannya. Setelah beberapa lama mencarinya akhirnya dia menyerah. Kedua benda itu menghilang begitu saja seperti ditelan bumi. Setelah melihat jam dinding di kamar hotel itu dia baru menyadari kalau jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Rupanya dia pingsan hampir 20 jam lebih. Pantas saja rasa haus dan lapar menderanya saat ini dia lantas bangkit dan melangkah menuju kamar mandi untuk mandi menyegarkan dirinya. Berhubung perutnya sudah menjerit, dia ingin segera pergi untuk mencari warung makan yang sesuai dengan kondisi keuangannya. Beberapa saat kemudian Akmal keluar dari sebuah lift sesuai rencananya dia akan mencari sebuah warung sederhana untuk mengisi perutnya yang keroncongan. Akhirnya Anda turun juga. Silahkan ikuti saya Tuan Akmal. Tema masakan untuk santap pagi hari ini adalah Asian food. Akmal hanya mengangguk kemudian mengikuti pelayan pria yang menyambutnya. Dia sedikit heran atas perlakuan istimewa yang diberikan hotel ini padanya. Juga hampir sebagian tamu hotel itu menatapnya saat duduk di sebuah meja cukup besar dengan sebuah papan nama bertuliskan VIP di samping meja itu. Selamat menikmati sarapan pagi Anda Tuan. Semua ini sudah dipersiapkan Tuan Roy sebelumnya. Sesuai pesan beliau kami akan berusaha memenuhi semua itu dengan sebaik-baiknya. Akhirnya pertanyaan yang menggelayuti pikiran Akmal terjawab sudah. Entah bagaimana caranya, rupanya Tuan Roy sudah merencanakan itu secara detail. Bahkan menu makanan pun sudah dipersiapkannya secara khusus. Ada sedikit rasa khawatir di hati Akmal. Di belahan bumi manapun tidak ada kemewahan yang didapat secara gratis semuanya pasti ada persyaratan dan imbal balik yang sesuai. Akmal yang sudah lapar mengesampingkan untuk sesaat pikiran itu. Toh dia yakin semua yang didapatinya itu bukan atas permintaannya. Tak lama berselang dia sudah duduk bersandar dengan perut kenyang. Sembari menikmati suguhan kopi hitam panas dan sebuah kotak kayu berwarna coklat cukup besar yang tersaji di hadapannya. Dengan rasa penasaran dia meraih lalu membuka isi kotak kayu tersebut. Pak Raul memang luar biasa. Dia bahkan menyediakan rokok nikmat ini. Senyum penuh kepuasan membentang di bibir Akmal saat melihat isi dari kotak coklat yang dibukanya. Puluhan batang rokok yang pernah diberikan Pak Raul padanya saat pertemuannya pertama kali di TPA Rawa Jati Barat itu membuatnya bahagia. Dia tahu betul senikmat apa rokok itu. Hanya sayangnya tidak ada sedikit pun simbol atau merek dari rokok itu yang membuatnya tidak tahu perusahaan rokok mana yang mengeluarkan produk rokok di tangannya. Kuat dugaan kalau itu dibuat khusus atas dasar pesanan pribadi. Hembusan asap keluar dari mulut Akmal. Baru sekarang dia merasakan enaknya menjadi orang kaya yang diperlakukan khusus. Berkali-kali Akmal tersenyum sendiri membayangkan bagaimana reaksi sahabatnya Rizal saat mendengar pengalamannya hari ini. Sahabatnya itu mungkin akan menganggapnya gila karena menghayalkan hal yang tidak mungkin terjadi. Tiba-tiba asap yang keluar dari ujung batang rokok yang terbakar mengenai matanya. Membuat mata Akmal menjadi perih. Dengan refleks dia mengejap-ngejapkan matanya kemudian menggosok-gosoknya dengan punggung tangannya. Dia sama sekali tak menyadari ada sebuah energi hangat mengaliri kedua bola matanya membawa rasa nyaman. Saat melihat sekitarnya alangkah terkejutnya Akmal melihat seluruh orang yang sedang makan di restoran itu dengan santainya menikmati makanannya dengan tidak mengenakan selai benang pun di tubuh mereka. Refleks Akmal memejamkan matanya lalu menggosoknya lagi. Tidak ada yang menyadari apa yang dilakukan Akmal dengan berkali-kali memejam dan mengucek matanya. Hanya Akmal yang tahu apa yang dipelajarinya dari tingkah polanya tadi. 3 kali berkedip cepat membuatku bisa melihat tembus pandang. 4 kali untuk memfokuskan titik pandang pada suatu benda. 5 kali kedipan membuatku bisa membuka informasi benda yang aku lihat. Sedangkan untuk membuat pandanganku normal kembali, aku hanya perlu memejamkan mataku beberapa detik saja. Batin Akmal bersorak gembira setelah mengerti bagaimana cara mengendalikan mata ajaibnya. Siapa yang tidak gembira dengan anugerah yang baru saja didapatnya? Ia sama sekali tidak memikirkan dari mana dan bagaimana cara dia mendapatkan kemampuan itu. Satu hal ada di kepalanya saat ini adalah menggunakan kemampuan itu untuk menghasilkan uang yang banyak. Setelah itu pulang menemui keluarganya dan hidup dengan nyaman di desa bersama mereka. Dia tidak menyadari dengan kemampuan yang besar akan muncul tanggung jawab yang besar juga. Setelah merasa kenyang dia bergegas kembali ke kamar untuk mempelajari lebih mendalam kemampuan barunya itu. Akmal duduk di balkon menggenggam ponsel hitam tak bertombol milik Tuan Roy. Kali ini dia mengedipkan matanya 5 kali berturut-turut untuk mencari informasi benda apa itu sebenarnya. Nama perangkat, Black Phone. Berat,
450 gram. Versi software 9,1 Nebula Phone. Memory size RAM 900 terabita. Capacity ini infinity. Fungsi jaringan ponsel canggih dan bisa menggunakan semua jaringan antar dimensi dengan peningkatan mandiri. Dilengkapi dengan pengisian dan otomatis semua sumber energi di sekitarnya. Cara pengaktifan, tempelkan sidik jari di tengah layar ponsel. Sistem akan mengenali pemilik dengan sendirinya. Beberapa jendela pop-up mengenai informasi benda tersebut muncul di sekitar ponsel hitam tersebut. Tanpa ragu Udin menempelkan jempol kanannya di tengah layar ponsel hitam tersebut. Ponsel itu bergetar sesaat. Kemudian muncul logo durian terbelah dengan animasi yang lucu. Layar ponsel menyala menampilkan berbagai menu yang ada di sana. Menu-menu itu sekilas terlihat sama saja dengan ponsel yang pernah dilihatnya. Tetapi setelah memperhatikannya lebih seksama mengetahui bahwa itu sama sekali tidak sama. Bahkan jauh berbeda. Fitur-fitur di program ponsel tersebut membuat Akmal perlu beberapa waktu untuk memahaminya, seperti Face ID ataupun GPS Map. Itu adalah hal baru baginya. Masih banyak lagi fitur-fitur yang belum dia pahami fungsi penggunaannya fungsinya. Tak terasa matahari sudah meninggi. Saat akhirnya Akmal selesai mempelajari ponsel hitam di tangannya, matanya berbinar saat menyadari itu bukanlah sebuah ponsel biasa, melainkan sebuah benda yang menyimpan begitu banyak rahasia ilmu pengetahuan di semesta ini, banyak nama dan jenis bidang dari ilmu baru yang dibacanya. Walaupun hanya melihat sekilas, Akmal yakin kelak bidang-bidang ilmu baru itu akan berguna untuk orang banyak di masa depan. Hal yang sungguh mengejutkannya hari ini adalah kartu hitam yang akhirnya diketahuinya adalah kartu ban yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Dunia yang bisa digunakan bertransaksi di negara manapun. Hanya saja dia belum mengetahui berapa isi dari kartu hitam tersebut. Karena hal itu pula lah sebelum kembali ke kontrakannya. Dia berniat pergi menuju salah satu bank terbesar di kota itu untuk mengetahui seberapa besar saldo tabungan yang ada di dalam kartu tersebut. Dari keterangan pegawai hotel, dia masih memiliki 27 hari lagi, waktu yang tersisa untuk menempati kamar yang ditempatnya saat ini. Tentu saja hal itu membuatnya bisa bebas keluar masuk kapan saja dia mau. Tak berapa lama kemudian dia sudah berdiri di pintu masuk sebuah bank swasta yang cukup besar di kota Rawajati Barat. Selamat datang di Bank Mandiri, boleh saya tahu keperluan Bapak datang kemari? Seorang security yang bertugas menyambut Akmal yang hendak melangkah masuk ke dalam bank. Saya ingin mengetahui apakah kartu ini bisa digunakan di bank ini atau tidak. Akmal mengeluarkan kartu hitam tersebut dari saku celananya, lalu menunjukkannya pada petugas tersebut. Setelah menerimanya memeriksa kartu tersebut, security tadi mengembalikannya pada Udin lalu berkata, "Maaf Bapak, saya tidak mengenali kartu bank yang Bapak miliki. Untuk itu saya akan mengarahkan Bapak ke customer service untuk lebih jelasnya." Dengan cekatan security tersebut mengarahkan Akmal untuk mengambil nomor antrian lalu mempersilahkannya untuk duduk di barisan kursi di sudut timur bank tersebut. Akmal yang merasa puas dengan pelayanan security tersebut mengangguk dan mengikuti arahannya untuk duduk dan menunggu nomornya dipanggil. "Hei, kamu duduk di ujung saja. Jangan duduk di dekatku. Aku banyak mengenal pemuda miskin sepertimu yang mencari-cari kesempatan untuk dekat kemudian ingin berkenalan denganku. Hari ini aku sedang kesal. Sebaiknya kamu menjauh dariku, atau aku akan memanggil petugas keamanan untuk menyeretmu keluar dari tempat ini." Akmal yang sama sekali tidak menduga akan mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari seorang gadis cukup cantik dengan dandan tebal hanya menggelangkan kepalanya lalu berkata, "Maaf Nona, kurasa kita tidak cukup dekat. Masih ada jarak di antara kita. Mengenai apa yang kamu katakan tadi, itu semua tidak benar. Tapi untuk membuatmu senang, aku akan bergeser sedikit menjauh." Cii. Kelakuan semua orang miskin sama saja, selalu mencari-cari kesempatan. Umpat gadis tersebut membuat beberapa orang yang ada di sekitar mereka menatap pemuda itu dengan pandangan merendahkan. Akmal tentunya sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Tidak menanggapi perlakuan mereka lalu mengalihkan pandangannya pada beberapa mesin yang ada di ruang besar bank itu. Guna menguji kemampuannya dia sesekali mengedipkan matanya untuk mengetahui fungsi dan sistem kerja mesin tersebut. Anehnya dia bisa menghafal dan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari mesin tersebut dengan cepat. Saat matanya berfokus pada sebuah mesin ATM yang kebetulan saat itu seorang nasabah berbadan gendut sedang menarik sejumlah besar uang, terdengar sindiran gadis itu lagi. "Bola matamu hampir lepas hanya dengan melihat setumpuk kecil uang.
Aku yakin kamu akan buta jika melihat uang dalam jumlah banyak. Apa yang dikatakan gadis itu membuat beberapa orang yang mendengar ucapannya itu tertawa. Akmal memejamkan matanya beberapa saat, kemudian menoleh pada gadis yang mulai membuatnya kesal. Apa pedulimu akan apa yang kulakukan? Dan perlu kamu tahu, wanita sepertimu bukanlah tipeku. Sebaiknya kamu tidak ikut campur dengan urusanku. Sedikit kesal Akmal menyindir balik gadis itu, membuat gadis itu berdiri menunjuk Akmal dengan tangan kirinya lalu berkata, "Aku curiga, kamu komplotan sindikat perampok nasabah bank yang sedang marak saat ini. Kalian lihat baik-baik wajahnya, lalu berhati-hati saat berada di dekatnya. Fitnah keji." Ucapan gadis itu membuat suasana di ruangan itu menjadi heboh. Berita tentang perampokan nasabah bank di tahun 80-an memang sedang maraknya. Modus mereka adalah mengikuti seseorang yang keluar dari sebuah bank yang membawa banyak uang cash, lalu menembak roda kendaraan mereka. Di saat korbannya turun untuk memeriksa kendaraannya itulah, kelompok itu beraksi. Tak sedikit korban yang meregangnya akibat berani melawan. Kepolisian sendiri sudah bekerja ekstra keras untuk mengungkap sindikat perampokan itu. Sampai detik ini belum berhasil mengungkap dari mana dan siapa anggota sindikat itu. Perusahaan keamanan berdatangan karena melihat kekacauan yang terjadi. "Maaf Nona, apa yang terjadi?" Seorang kepala security bernama Mamat mendekati gadis yang memulai keributan tersebut. "Aku curiga pemuda miskin itu adalah salah satu sindikat perampok nasabah bank. Tadi aku melihatnya menatap seorang yang sedang menarik uang tunai cukup besar dari mesin ATM di sana. Demi reputasi bank kalian, sebaiknya kalian membawanya untuk diselidiki tujuannya datang ke sini." "Tunggu! Kamu jangan asal memfitnah orang tanpa bukti yang jelas. Atau jangan-jangan kamukah salah satu anggota sindikat tersebut?" Akmal menatap tajam gadis itu. Dia memang bukan tipe pria yang suka melawan wanita, tapi khusus untuk gadis ini dia bisa mengesampingkan prinsipnya itu. Kamu tidak tahu siapa aku. Aku adalah putri dari Tuan Cakrawijaya, nasabah prioritas dari bank ini." Cakrawijaya memang cukup ternama di kota Jakarta Selatan. Selain sebagai pengusaha barang elektronik yang sukses, dia juga pernah beberapa kali terpilih sebagai seorang anggota dewan yang mewakili Provinsi Jakarta Selatan. Karena itulah namanya cukup dikenal di masyarakat sekitar. "Maaf Nona dan Tuan. Silahkan ikuti kami agar tidak mengganggu kenyamanan nasabah lainnya." Prapto Hadi Security yang tadi menyambut kedatangan Akmal segera menengah situasi yang makin memang itu. "Prapto, apa yang kamu lakukan? Dia adalah Nona Citra, putri dari Tuan Cakrawijaya. Dasar bodoh, bahkan kamu masih ingin mengusiknya." "Maaf Ketua, dari apa yang aku ketahui bahwa pemuda ini juga tidak melakukan kesalahan apapun. Bukankah lebih baik jika kita menyelidiki secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi? Terlepas dia putri dari orang yang terhormat." "Hais, dasar anak kemarin sore. Bawa pemuda itu ke ruang keamanan. Selidiki latar belakangnya. Dari tampilannya aku curiga kalau apa yang dikatakan Nona Citra mengenainya adalah benar." Sedikit ragu Prapto mengikuti perintah ketuanya. Baginya tidak ada yang salah dengan pemuda yang dicuriga atasannya itu. Selain dia mengetahui maksud kedatangan Akmal, tampilan pemuda itu juga jauh dari kesan jahat. Bahkan sangat sopan saat berbicara. "Tunggu, ada apa ini?" Sebuah suara berat berwibawa terdengar, membuat Prapto menghentikan niatnya yang hendak membawa Udin ke ruang keamanan untuk diinterogasi. "Ah, Manajer Kevin, Anda nampak semakin awet muda saja. Aku membantumu mengidentifikasi seorang anggota sindikat perampok nasabah bank. Itu dia." Citra yang mengenal manajer Bank Mandiri cabang Jakarta Selatan itu segera mendekat lalu menceritakan apa yang terjadi sembari menunjuk Akmal yang berdiri tak jauh darinya. "Maaf Tuan Kevin, saya sendiri yang menerima pemuda ini tadi. Dia datang hendak mencari tahu apakah kartu bank miliknya bisa digunakan di bank kita. Jadi aku membantunya dengan mengarahkannya ke area customer service. Menurutku tuduhan Nona Citra sedikit berlebihan." Prapto tanpa diminta maju membantu Akmal yang menurutnya tidak bersalah. Membuat Akmal tersenyum melihat masih ada orang yang berhati sebaik Prapto. "Apa kamu bilang? Hei, aku membantu kalian yang tidak becus mengawasi seorang penjahat berbahaya. Bisa saja nanti seorang dari nasabah kalian di sini menjadi korbannya. Tunggu dulu Nona Citra. Aku menghargai bantuanmu. Tapi caramu melakukannya membuat seluruh nasabah yang hadir di sini tidak nyaman.
Prapto, tadi aku mendengar pemuda itu ingin memeriksa kartu banknya. Bolehkah aku melihat kartu itu? Tentu saja. Akmal melangkah membelah kerumunan orang yang mengelilinginya, mengeluarkan kartu tersebut lalu memberikannya pada Kevin. Setelah beberapa kali membolak-balikan kartu bank tersebut, wajah Kevin nampak tegang. Karin, bawa ke sini mesin EDC. Cepat. Mesin debit atau Electronic Data Capture atau disingkat EDC adalah sebuah alat penerima pembayaran yang dapat menghubungkan antar rekening bank. Selain itu, EDC juga sering diartikan sebagai mesin yang digunakan untuk menerima pembayaran non-tunai. Sumber dari WW, cermati, Kam. Seorang teller berpenampilan modis segera datang membawa sebuah mesin kecil di tangannya, lalu segera memberikannya pada Kevin. Maaf Tuan, bolehkah aku mencoba kartu Anda? Permintaan Kevin yang terkesan sangat menghormati pemuda itu membuat semua yang hadir di sana merasa heran. Bukankah itu hanya sebuah kartu hitam biasa yang cukup sering mereka lihat dimiliki banyak pengusaha kaya raya di negeri ini? Tentu saja. Bukankah itu tujuanku datang ke tempat ini? Setelah mendengar Akmal mengizinkannya, Kevin segera menggesek kartu tersebut ke mesin EDC di tangannya. Tetapi setelah menunggu cukup lama tidak ada apapun yang terjadi. Tampilan di layar EDC juga tidak berubah, seolah kartu hitam tersebut tidak dikenali, atau palsu. Kartu palsu? Aku memang tidak salah menduga kalau dia seorang penjahat. Manajer. Diam! Tiba-tiba Kevin berteriak memotong ucapan Citra. Baru saja dia menyadari kesalahannya. Dia tidak menyadari kartu hitam di tangannya merupakan kartu baru. Sekilas bisa dilihat lapisan tipis yang masih melapisi kartu tersebut. Dengan hati-hati Kevin melepaskan lapisan tipis tersebut. Tampak logo emas Bank Dunia muncul saat lapisan itu terlepas. Kevin memang pernah mendapat pelatihan khusus cara untuk mengenali berbagai bentuk kartu khusus yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Salah satu kartu itu saat ini sedang berada di tangannya. Kartu itu dikenalinya sebagai MX Black Card dan disebut kartu kredit paling eksklusif di dunia saat ini. Kartu ini tak bisa dimiliki sembarang orang dan hanya bisa didapatkan melalui undangan, dengan memiliki belanja atau pengeluaran minimal $250.000 atau 3,7 miliar rupiah per tahunnya. Itulah yang membuatnya menjadi sangat menghormati Akmal. Sesaat kemudian mesin EDC tersebut berkedip menunjukkan saat ini sedang memproses data informasi dari kartu hitam milik Akmal. Setelah membaca beberapa data di mesin tersebut, Kevin lantas membungkuk dalam pada Akmal seraya berkata, Tuan Akmal Syahputra, silakan ikuti saya. Maaf atas penyembuhan yang membuat Anda tidak nyaman. Kalian usir wanita tak tahu diri ini. Nanti aku sendiri yang akan berurusan dengan ayahnya. Tegas suara Kevin meminta para security untuk menyeret Citra keluar dari bank tersebut. Di kejauhan masih terdengar suara gadis itu mengancam akan membalas perlakuan mereka. Tuan Akmal, silakan. Sekali lagi Kevin membungkuk meminta Akmal untuk mengikutinya menuju ruang manajer. Sekilas tadi dia melihat jumlah saldo dalam dolar yang dibacanya dari mesin EDC. Jumlah angka itu masih saja membuat dadanya berdebar. Keberuntungan Prapto. Bagaimana tidak? Selama